Terima kasih semuanya, selamat pagi. Terima kasih juga Pak Jeffrey udah berkenan menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Dana. Di Dana itu Pak, kita tiap sebulan sekali itu biasanya Pak undang tamu-tamu dari industri yang kita mau belajar gitu. Kita bilangnya Stars Hall. Nah, kebetulan terima kasih untuk hari ini kita ada Pak Jeffrey. Mungkin saya bacain dulu resumenya Pak Jeffrey. Pak Jeffrey Hendrik itu appointed as a Director of Business Development at the Indonesian Stock Exchange (IDX) BEI through the annual general meeting of shareholders on June 29, 2022. Jadi 3 tahun yang lalu. He brings with him wealth of experience and deep commitment to advancing Indonesian capital market. His professional journey began at PT Zon Pratama, followed by role in corporate finance at PT Trans-Pacific Sekurindo. Kemudian juga jadi presiden director di PT Pintraco Sekuritas. Karena consistently demonstrated strong leadership dan visionary approach for financial growth and innovation. Kemudian dia juga aktif di corporate roles, shaping industry through strategic contributions yang terakhir ini di BEI. Dan tadi sebelum sesi ini Pak Jeffrey, Pak Kerry, Ivan sama saya ngobrol-ngobrol sama Sharon juga ya, dan banyak hal menarik lah yang kita bicarakan. Mungkin beberapa kita akan share di sini. Pak Jeffrey mungkin untuk awal Pak boleh cerita sedikit nggak Pak? Jadi biasanya kalau sehari-hari di BEI itu seperti apa sih Pak? Terus beda nggak dengan waktu dulu masih jadi pelaku di industri? Baik, terima kasih Pak Yata, kemudian Dana Meds. Terima kasih sekali saya diundang. Ini keren banget ya, kantornya ya, luar biasa ini. Terima kasih Pak. Kayaknya lebih keren dari kantornya IDX lah. Gitu ya. Nah, kalau apa yang kita lakukan di Bursa Efek Indonesia dengan apa yang kami lakukan waktu masih di pelaku, tentu ada persamaan dan ada perbedaannya. Ya, kalau perbedaannya tentu adalah pada saat kami di pelaku, ya kita murni dari sisi business side. Ya, kita melihat apa yang kita bisa optimalkan dari regulasi yang ada untuk kepentingan bisnis kita. Tetapi setelah di regulator, perbedaannya adalah kita diberikan kewenangan untuk membuat regulasi. Nah, regulasi inilah yang kita gunakan untuk bagaimana mengembangkan industri pasar modal kita. Nah, artinya persamaan antara pelaku dengan regulator adalah sama-sama punya visi untuk mengembangkan pasar modal Indonesia. Jadi saya kira antara pelaku dengan regulator di industri pasar modal kita adalah saling berkolaborasi, saling support untuk membuat pasar modal Indonesia menjadi jauh lebih besar, menjadi bursa kelas dunia. Karena kita tidak lagi bicara bursa kelas ASEAN. Ya, banyak yang belum tahu, ya mungkin Dana Meds juga banyak yang belum tahu, kalau saya mengatakan Bursa Efek Indonesia adalah bursa terbesar di kawasan ASEAN. Wow. Masih banyak orang menyangka Bursa Singapura lah yang market cap-nya paling besar. Beberapa tahun terakhir ini, Bursa Efek Indonesia, market cap kita adalah yang terbesar di ASEAN. Mungkin kita di situ dulu, Pak. Wow. Mungkin kalau boleh ya Pak, salah satu yang saya coba tarik adalah enaknya kalau ada pelaku industri di dalam regulator itu
Jadi apa ada visionnya itu nggak cuman regulasi tapi gimana untuk bisnis development, bisnis growth ya. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini BEI sudah menjadi bursa yang lumayan besar lah di Asia Tenggara. Nah, tadi kita sempat ngomong juga Pak, karena Dana itu kan kita serving user-user ya Pak. Ya. Jadi mungkin bisa share sedikit Pak kalau dari pengembangan retail investor di Indonesia itu seperti apa Pak? Kita tadi kan Bapak sempat singgung ya, menurut saya itu sangat-sangat apa namanya menarik gitu dan membuka mata saya juga. Boleh di-share lagi Pak? Oke, kalau kita bicara tentang investor retail di pasar modal kita, satu hal yang pasti adalah masa depan pasar modal itu ada di tangan investor retail. Itu kami yakini betul sejak awal. Ya, oleh karena itu segala upaya kami adalah untuk membuat fondasi investor kita, utamanya investor domestik kita, itu sangat kuat, besar dan kuat. 5 tahun yang lalu, Dana Mits, jumlah investor retail di pasar modal Indonesia itu 3 jutaan orang, ya 3 jutaan, 5 tahun yang lalu. Dan hari ini, per kemarin, itu jumlah investor retail di pasar modal kita 17 juta. Wow, 5x ya. Jadi Dana harus hati-hati nih. Jadi Ya. BEI juga sekarang seperti Jadi startup. kami tidak mau kalah dengan startup, Pak. Ya, single growth itu bukan growth. Ya, jadi kita mengambil semangatnya startup, kita harus melihat quantum leap untuk growth kita. Ini nanti dicatat Pak, pasti nanti Pak Vince akan pakai juga. Single growth is not growth ya Pak ya. Minimal 2 digits growth. Tapi mungkin Pak, kalau boleh ya Pak, kan Bapak join 3 tahun yang lalu. Terus ini growth 5 tahun yang lalu kan juga lumayan tinggi ya dari sisi retail. Ya mungkin banyak kontribusi, tapi saya pikir juga kontribusi dari Bapak pasti apa namanya lumayan signifikan ya Pak. Karena bisa apa namanya berkaitan lah ya 5 tahun yang lalu growth-nya seperti itu. Nah, specifically Pak, untuk bisa naikin retail investor itu ada hal-hal yang kemarin dilakukan sama BEI nggak Pak? Eh, jadi begini, kalau mau dibilang ini pencapaian siapa, ini adalah pencapaian bersama. Ya, jadi begini, untuk investor kita itu bisa bertumbuh, pertama tentu harus ada awareness. Oke. Yang kedua ada literasi. Yang ketiga action, ada inklusi. Ya. Nah, untuk meningkatkan awareness, kita harus mulai dari mana? Kita mulai dari orang-orang seperti ini, orang muda. Oleh karena itu, saat ini kami berkolaborasi dengan lebih dari 900 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kami hadir dalam bentuk galeri investasi. Di galeri investasi inilah konsep tentang investasi pasar modal kita kenalkan kepada anak muda. Mereka adalah anak muda yang belum punya uang, ya, tetapi mereka adalah para intelektual yang bisa memahami konsep-konsep baru dengan cepat. Dan mereka adalah kelompok yang sangat akrab dengan teknologi. 3 tahun, 4 tahun lagi, mereka adalah pelaku ekonomi. Itu yang kita lakukan untuk meningkatkan awareness dan literasi. Kemudian tentunya kita juga berterima kasih pada perkembangan teknologi. Saat ini dari 92 anggota bursa, sudah lebih dari 80 itu sudah punya yang namanya aplikasi online trading. Dengan aplikasi online trading itu, proses onboarding itu juga sudah sangat mudah. Kita juga didukung oleh bank penyedia RDN yang sudah memberikan fasilitas onboarding dengan mudah. PR kita satu, yaitu di syariah. Di syariah untuk proses onboarding kita masih ada PR di situ, tapi kami sedang mengerjakan PR itu
sehingga ke depan tentunya proses onboarding untuk calon investor syariah juga akan setara dengan calon investor konvensional. Ya, kemudian setelah itu aktivasi. Ya, eh, bagaimana investor baru ini bisa aktif di pasar modal dengan cara yang mudah dan murah. Ya, oleh karena itu, kalau kita masih ingat Pak, mumpung kita satu umur nih, 20 atau 25 tahun yang lalu, untuk menjadi investor di pasar modal, initial deposit minimal 20 juta. Ya, betul, betul. Oke. 20 juta pada saat itu bisa membeli satu mobil Verosa. Ya, bayangkan. Harga satu mobil itu yang dibutuhkan untuk deposit awal kalau mau jadi investor saham. Hari ini 20.000 rupiah, 50.000 rupiah sudah bisa mulai jadi investor saham. Ya, oleh karena itu 3 tahun yang lalu kami meluncurkan kampanye nasional di pasar modal Indonesia. Kampanyenya adalah Aku Investor Saham. Apa arti kampanye itu? Artinya orang Indonesia itu harus bangga kalau mereka jadi investor, ya, karena pasar modal itu inklusif. Siapapun orang Indonesia, dimanapun dia berada, itu bisa jadi investor dan mereka bangga. Kebanggaan itu mereka sampaikan dengan statement Aku Investor Saham. Jadi bukan lagi mengajak. Ya, kalau boleh saya cerita sedikit journey kampanye di pasar modal kita itu dimulai kira-kira 10 tahun yang lalu. Kampanyenya adalah Genta Pasar Modal, Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal. Bentuknya memang genta, kayak lonceng. Filosofinya apa? Lonceng itu kan untuk membangunkan. Pada saat itu seluruh masyarakat Indonesia nggak ada yang tahu pasar modal. Kita bangunkan dengan genta. Setelah bangun, kemudian beberapa tahun kemudian kampanye itu kita ganti dengan kampanye Yuk Nabung Saham. Mungkin sebagian dari kita pernah dengar kampanye Yuk Nabung Saham. Jadi yang udah bangun itu kita ajak untuk melakukan sesuatu. Yuk kita nabung saham. Dan pada saat itu konteks investasi itu belum dikenal. Jadi yang paling mudah adalah menggunakan kata nabung. Setelah itu, kita sudah tidak lagi mengatakan mengajak, tapi kita ini sudah bersama-sama melakukan sesuatu. Dan barisan ini adalah barisan investor pasar modal kita. Itulah kebanggaan yang kita aktualisasikan dalam statement Aku Investor Saham. Jadi itulah journey yang kita lakukan bersama-sama seluruh stakeholders pasar modal, mulai dari OJK, SRO itu ada bursa, ada KEPEI, ada KESEI, anggota bursa, perusahaan sekuritas, kemudian perguruan tinggi, komunitas, seluruh stakeholders itu berpartisipasi dalam upaya meningkatkan investor retail kita dari 3,1 juta menjadi 17 juta hari ini. Dan kontribusinya juga meningkat signifikan. Ya. Kalau 10 tahun yang lalu, investor asing mengendalikan pasar kita. Hari ini sudah tidak. Wow. Mungkin kita sedikit langsung real time survey kali Pak ya. Di sini boleh kita tanya nggak Danamedes yang udah jadi anggota di bursa saham lah ya. Jadi bisa investor saham, investor reksadana. Kalau obligasi masuk juga Pak? Masuk. Masuk juga ya. Obligasi. Boleh angkat tangan nggak yang udah pernah investasi saham, reksadana, obligasi? Wah lumayan ya. Oke. Berarti lumayan berhasil lah Pak ya. Nah untuk kita nih Pak yang udah jadi investor atau yang masih belum nih ya kan, mumpung Bapak ada di sini nih, boleh nggak kasih snippets lah ya yang lagi sedang digodok di BEI yang kira-kira akan relevan dan menarik untuk para investor retail gitu Pak.
yang apa boleh di-share sama kita-kita? Oke, selain produk-produk yang sudah ada selama ini, ya produk tradisional di bursa itu kan adalah saham. Ya. Ya, kita juga sudah punya produk ETF, ya Exchange Traded Fund. Kita juga sudah punya structured warrant. Ya, structured warrant sudah kita luncurkan 2,5 tahun yang lalu. Kemudian kita juga sudah punya produk derivatif dalam bentuk single stock futures, ya, single stock futures dan index futures. Index futuresnya juga indeks dalam negeri kita dan juga ada indeks Hong Kong. Kita menggunakan underlying MSCI Hong Kong Large Cap Index Oke. yang mengikuti 99,98% Hang Seng Index. Oke. Ya, kemudian kita juga sudah meluncurkan inisiatif regulasi tentang short selling. Ya, short selling itu sudah kita luncurkan, regulasinya sudah ada semua, cuma implementasinya kita tunda, ya gara-gara Presiden Amerika. Ya, kemudian liquidity provider saham, ya yang mungkin secara global lebih dikenal dengan istilah market maker, itu juga sudah kita keluarkan regulasinya, akan segera kita implementasikan dalam waktu beberapa minggu ke depan. Untuk produk kita kuartal keempat ini juga sudah planning untuk mengeluarkan produk ETF dengan underlying emas. Oke. Ya, dan kemudian ke depan tentu akan terus ya kita kembangkan produk dan jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan investor kita. Karena investor kita dari 17 juta itu semakin beragam kebutuhannya. Ada yang investor pemula, ada yang sudah cukup sophisticated, ya yang mereka membutuhkan instrumen hedging. Itulah yang kita sediakan. Tujuan utamanya adalah bagaimana investor kita, utamanya investor retail, bisa mengoptimalkan keuntungan mereka di bursa dalam kondisi pasar apapun. Oh wow. Boleh kita itu ya Pak, apa drill down. Kalau yang single stock derivatif itu maksudnya apa itu Pak? Yang tadi Bapak bilang. Single stock futures itu adalah produk derivatif, ya. Simpelnya adalah seorang investor bisa memiliki exposure atas suatu saham, ya baik long maupun short, tanpa harus membeli langsung sahamnya. Karena kalau membeli sahamnya mungkin agak mahal. Dengan mengambil exposure melalui futures itu hanya 1/25-nya. Oke. Jadi jauh lebih murah untuk bisa mendapatkan keuntungan atas exposure dari suatu saham melalui single stock futures-nya. Jadi misalnya ini saham lokal ya Pak? Ya, saham lokal. Jadi misalnya saham Bank Biru gitu ya. Kan Mm. sekarang itu selembarnya sekitar 9 ribuan. Ya, Jadi karena minimal 100 lembar, berarti kan harus punya sekitar 100 ribuan lah ya. ya, Tapi dengan adanya single stock future ini bisa beli 1/25 dari ya, 100 ribuan 4%, itu. marginnya hanya 4%. Oh, oke, oke. Wah, itu menarik ya, Pak. Pasti itu membuat lebih banyak lagi karena kemarin itu di Dana itu kita kan juga jual emas digital, Pak. Ya. Dan kalau boleh nyombong dikit, Pak, sekarang AUM emas di Dana itu udah 2 kali beratnya dari emas yang ada di Monas, Pak. Keren tuh. Dan salah satu yang membuat itu apa namanya lumayan banyak user kita yang tertarik itu karena mulainya tuh murah. Ya. Jadi 100 rupiah udah bisa coba gitu kan. Dan saya pikir kalau single stock apa namanya juga bisa dilakukan, itu juga mungkin nanti bisa makin banyak lagi retail investor yang coba-coba. Karena kan daripada uangnya dipakai untuk beli kopi, tapi kalau bisa beli saham yang bagus-bagus kan lebih bagus ya Pak. Ya. Mungkin dalam konteks itu lebih tepat
apabila nanti para investor kita, terutama dana MITS yang ada di sini, adalah memanfaatkan produk ETF emas yang akan kita launching Q4 ini. Saat ini prosesnya di OJK sedang disusun regulasinya. Kami sudah berdiskusi dengan belasan manajer investasi yang berminat untuk menerbitkan ETF emas dengan usaha bulion, itu juga sudah kita diskusi, dan yang pasti dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ya tampang saya boleh begini tapi saya bisa diskusi dengan para ulama di DSN terkait dengan bagaimana produk ETF emas ini yang kami yakini ini bisa mengakses banyak sekali orang Indonesia, ya, tetapi mereka butuh kepastian kalau produk yang mereka beli ini adalah sesuai syariahnya. Nah, oleh karena itu kami memohon dukungan dari Dewan Syariah Nasional untuk bisa memberikan fatwa. Ya, tentunya ketentuan-ketentuan untuk bisa mendapatkan fatwa itu harus dipenuhi. Misalnya underlying fisiknya harus ada, dan kalau bisa nanti bisa di-redeem dalam bentuk emas fisik juga. Ya, tentu itu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat kita yang mau berinvestasi untuk jangka panjang di emas, karena akan masuk dalam ekosistem pasar modal, termasuk perlindungannya. Perlindungannya akan masuk dalam ekosistem pasar modal. Dan satu hal yang sedang kami dorong saat ini adalah spread di secondary marketnya itu tidak boleh selebar spread di pasar emas fisik saat ini. Saat ini spread di pasar emas fisik itu bisa sampai 6-7%. Antara kita beli sampai kita jual itu untungnya lama banget. Ya, kalau harga emas baru naik 5% itu kita belum untung. Ya, jadi itu yang kami dorong agar penyedia usaha bulion itu bisa menyediakan harga yang lebih kompetitif untuk pasar ETF emas nanti. Oke, ETF berarti reksadana ya Pak ya? Reksadana yang diperdagangkan di bursa. Oke, berarti Ivan target berikutnya ETF emas ya? Oke, terus juga tadi Pak Jeffrey juga menyebutkan ada short selling ya, itu bagi Danamed dan teman-teman yang suka trading itu short selling itu penting untuk hedging lah ya. Jadi kalau harganya turun, kalau kita beli short selling masih bisa untung lah. Tapi maksudnya ini hal yang saya kalau nggak di stop saya bisa jalan terus. Mungkin kita tanya ke Danamed siapa tahu mereka ada pertanyaan. Ini menjadi sangat serius ya, diskusinya. Benar Ibu, itu adalah tantangan besar. Ya, tidak hanya untuk industri pasar modal, tetapi ini akan bisa mengancam perekonomian kita. Ya, tidak hanya di sektor ekonomi, stabilitas politik, stabilitas keamanan itu bisa terganggu dengan ini. Benar, literasi pasar modal kita saat ini hanya kira-kira 5, sekian persen, Bu. Jadi 5, sekian persen penduduk Indonesia, 285 juta itu dari survei kira-kira 5% yang ngerti pasar modal. Ya. Tetapi fenomena judi online ini yang kita lihat adalah siapa saja kelompok rentan. Ya, kalau kita melihat data di OJK misalnya, atau di data di APH, kelompok rentannya adalah para anak muda. Ya, kemudian selain selain judol itu ada pinjol. Pinjol itu kelompok rentannya adalah di ibu-ibu dan kelompok guru. Nah, di kelompok-kelompok inilah kami fokus untuk meningkatkan literasi. Ya, benar,
jangkauan kami itu sangat terbatas. Ya, seluruh karyawan bursa dan OJK ya itu tidak cukup. Oleh karena itu kami butuh support. Karena itulah kami bekerja sama dengan misalnya dengan perguruan tinggi ya untuk meningkatkan awareness. Kemudian kami juga mengajak mahasiswa-mahasiswa yang sudah ngerti tentang pasar modal, mereka bergabung dengan kami jadikan mereka duta pasar modal. Ya, saat ini sudah ada kira-kira 6.000 duta pasar modal di seluruh Indonesia, mereka yang langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang ini. Tetapi ini tentu adalah perjuangan panjang yang tidak akan pernah berhenti, bagaimana kita melindungi masyarakat kita. Karena tadi kita banyak cerita tentang visi pertama kami bagaimana melakukan pendalaman pasar, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Tetapi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita meningkatkan investor protection. Dan saya sangat yakin the first defense of investor protection adalah literasi. Orang yang literate ya itu lebih susah ditipu. Ya, betul. Orang yang literate itu lebih sulit untuk diajak main judol. Ya, saya pernah diskusi soal ini dengan Habib Jafar, dan saya izin untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Habib Jafar. Yang main judi online itu kebanyakan adalah orang miskin yang berharap bisa kaya. Ya, jadi satu statement dari Habib Jafar adalah judi itu adalah permainannya orang kaya, bukan mata pencahariannya orang miskin. Jadi orang miskin dengan judi itu adalah kombinasi yang aneh katanya. Ya, artinya kalau miskin ya jangan judi. Ya, karena tidak bisa orang keluar dari kemiskinan dengan judi. Satu-satunya pintu untuk keluar dari kemiskinan, pintunya adalah edukasi, pendidikan, dan literasi. Kami juga mohon dukungannya, Bu, supaya literasi kita kepada masyarakat untuk menghindari masyarakat kita dari jeratan judi online, itu kita lakukan bersama-sama. Terkait dengan micro investor, ya, saya sangat sepakat dengan istilah Ibu. Selain retail investor, kita mungkin perlu membuka ruang untuk micro investor. Oleh karena itulah mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sudah mengikuti polemik di pasar belakangan ini. Bursa sedang mengkaji untuk menurunkan lot size dari 100 lembar menjadi jumlah tertentu. Ya, salah satu latar belakangnya Ibu adalah itu. Bagaimana saham di Indonesia, khususnya saham blue chip, itu semakin mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan kalau mau membeli saham blue chip, nanti mungkin hanya perlu uang 5.000 sampai 10.000 rupiah, sudah bisa dapat satu lembar saham blue chip, dan kemudian tahun depannya bisa dapat dividen. Ya Pak, makasih Pak. Nah Pak, tadi juga kan Bapak bilang literasi ya Pak. Untuk judul kita dari Dana, ini kan ada siaran dari Corporate Communication. Kita juga sering melakukan literasi. Bahkan di aplikasi kami juga kami dedikasikan beberapa space itu yang untuk apa namanya meliterasi lah user-user. Ya benar yang seperti Bapak bilang, judi itu nggak pernah bikin orang menjadi kaya gitu kan. Kalau mau jadi kaya ya salah satunya mungkin investasi. Oke, benar sekali. Pasar modal itu rentan. Ya, jadi ada 3 kejahatan di pasar modal. Pertama adalah penipuan. Yang kedua adalah manipulasi pasar. Yang ketiga adalah
insider trading. Ya, itu tindak pidana yang direct dengan aktivitas di pasar modal. Tetapi di luar itu, OJK dan bursa juga sudah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan APU PPT, anti money laundering dan pembiayaan terorisme. Ya, karena pasar modal juga rentan dijadikan tempat pencucian uang atas kejahatan lain, misalnya kejahatan di narkoba dan untuk pembiayaan terorisme. Ya, itu tentu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lain dan juga institusi dan lembaga lain, misalnya PPATK. Ya, itu tentu terus kami lakukan dan menjadi concern utama kami. Ya, seluruh anggota bursa yang menjadi anggota dari Bursa Efek Indonesia harus punya mekanisme untuk menerapkan anti rezim pencucian uang tersebut. Itu menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan kami audit secara rutin. Sudah menjawab ya, Garin. Jadi gitu Pak, kalau di Dana Pak. Jadi kalau tadi Bapak dengar kan Bu Dina concern mengenai perlindungan user kan, jangan sampai terkena kasus judol, ya kan. Sementara Garin dari risk itu concern dengan compliance. Jadi jangan sampai investasi dijadikan tempat placement lah untuk hasil tindak pidana kriminal. Jadi macam-macam Pak. Kalau saya sih dari keuangan concern saya gimana user mempunyai akses gitu kan, memberikan akses kan kayak tadi misalnya kalau ada saham yang lebih murah ya kan, atau gimana caranya sebagai investor lah untuk kita mendapatkan penghasilan dari bursa modal ini kan. Mungkin juga kalau boleh share Pak, kan tadi Bapak bilang juga ada awareness, literacy sama activation kan. Itu dari yang Bapak lihat selama ini UI UX Pak, itu ada pengaruhnya nggak sih Pak, user interview experience gitu. Itu ada pengaruhnya nggak untuk tadi 3 hal itu? Ya, tentu itu sangat berpengaruh. Bagaimana jumlah investor kita bisa bertumbuh secepat itu, salah satunya ya tentu karena experience, tentu karena proses onboarding yang seamless, yang sangat mudah. Nah, saya mau kasih satu fakta. Tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 7 April itu kita libur, ya kan? Kita libur Idul Fitri. Betul. Semua orang liburan, tetapi pada saat kita libur, itu bursa global itu bergejolak. Oh iya. Karena ada statement-statement selain perang, ya juga ada statement dari Amerika. Ya, kenapa tadi saya bilang ini gonjang-ganjing ini kan karena Presiden Amerika. Nah, uniknya, ini fakta yang sangat menarik. Dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 7 April, itu ada lebih dari 38.000 rekening saham baru dibuka. Ya, saya melihat ini dari 2 hal. Pertama, artinya pelayanan yang diberikan oleh anggota bursa kita sudah baik. Hari libur pun bisa pembukaan rekening. Teknologinya sudah keren. Yang kedua, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan optimisme. Ada 38.000 orang lebih yang tidak pernah punya rekening saham, melihat peluang dan membuka rekening di hari libur itu. Dan di tanggal 8 Aprilnya, benar, market kita crash. Asing sampai kita hit circuit breaker kita. Ya. Dan asing pada hari itu melakukan penjualan kira-kira 2,8 triliun. Asing. Bapak Ibu tahu siapa yang membeli dari asing?
retail kita menyerap 2,5 triliun hari itu. Artinya investor retail kita itu berani melawan asing sekarang. Dan mereka punya confidence. Dan setelah itu kita tahu, dari tanggal 8 April sampai dengan pertengahan Juni, market kita naik banyak. Mudah-mudahan mereka untung dan sudah bisa merealisasikan keuntungannya. Amin. Benar, secara umum perusahaan efek anggota bursa itu harus punya risk management yang baik. Ya, dan tentunya risk management itu disampaikan kepada bursa. Ya, bagaimana policy mereka dalam memberikan trading limit, kemudian juga fasilitas pembiayaan, misalnya dalam bentuk margin, itu juga harus mendapatkan izin dari bursa. Ya, tidak spesifik satu case ini, tetapi secara umum, secara periodik bursa akan melakukan evaluasi. Tapi secara umum mestinya peraturan yang mengatur mengenai pembiayaan margin ini sudah ada kan Pak di bursa ini ya Pak? Sudah. Ketentuan tentang margin ada. Mungkin yang ditanyakan tadi adalah ketentuan tentang trading limit. Ya, yang beredar di luar adalah pemberian trading limit yang di luar batas kewajaran. Ya, tetapi menurut kami sudah memanggil anggota bursa yang bersangkutan. Menurut informasi atau keterangan dari anggota bursa itu, limit yang diberikan masih sesuai dengan ketentuan mereka karena jaminan yang dimiliki oleh investor tersebut juga cukup besar. Ya, tetapi tentu ini adalah sesuatu yang sedang berjalan. Ya, tidak baik juga kalau kita ikut membahas itu. Ya, tetapi saya kira apa yang saya sampaikan tadi juga sudah disampaikan oleh perusahaan sekuritas bersangkutan melalui media kepada publik. Ya, menurut saya saat ini tidak ada lagi aktivitas ekonomi yang terlepas dari teknologi. Ya, jadi mengadopsi teknologi dalam seluruh proses itu sudah menjadi kewajiban. Ya, nah dalam konteks partisipasi dalam poin-poin yang tadi kita diskusikan. Misalnya bagaimana kita sama-sama meningkatkan literasi, bagaimana kita sama-sama meningkatkan inklusivitas dari pasar modal kita. Ya, tentu partisipasi semua pihak itu kita harapkan. Tetapi tentu juga ada koridor-koridor peraturan yang harus kita ikuti. Ya. Misalnya tentang aturan tentang kompetensi perorangan maupun lembaga yang sudah diatur oleh OJK. Ya, nah itu mungkin juga harus kita perhatikan dalam partisipasi kita ya untuk ikut meningkatkan literasi dan inklusi di pasar modal. Kalau dari kompetensi kita juga sangat serius Pak Ivan ini CFA. Terus juga kita ada beberapa dari Danamed juga yang sudah lulus kompetensi manajer investasi ya. Iya. Ya, jadi ya lumayan serius. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Pak Jeffrey Terima kasih, untuk waktunya dan insight-insightnya.